Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan contoh yang berkaitan dengan jarak pada bangun ruang. Khususnya di sini untuk contoh ini sendiri yaitu jarak antara titik dengan garis. Ya. Jadi di sini contohnya balok ABCDEFGH memiliki ukuran panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 6 cm. Misalkan titik P merupakan perpotongan diagonal bidang FH dan EG, FH dan EG ya. Titik R terletak di pertengahan ruas garis EH dan garis EH ya, dan titik Q di pertengahan ruas garis AD. Tentukan jarak antara yang A titik P dan garis AD, yang B titik E dan garis AD, yang C titik G dan garis AD. Nah, langkah pertama kita gambar terlebih dahulu balok ABCDEFGH yang dibicarakan dari soal itu. Nah, di sini saya buat baloknya, balok ya, balok. Namanya ABCDEFGH. Penamaannya dimulai dari pojok kiri bawah ya. A berbalik arah jarum jam. B, C, D. Terus EFGH-nya dimulai dari pojok kiri atas. E, F, G, H. Nah, memiliki ukuran tadi panjang 8 cm. Oh, berarti panjangnya di sini AB ya. Yaitu 8 cm. Lebar 6 cm, lebarnya berarti di sini BC, lebarnya 6 cm dan tingginya 6 cm. Tinggi berarti CG ya, CG atau FB atau EA atau HD, ini juga tinggi semua ya, yaitu 6 cm. Lebar juga sama, bisa BC, AD, EH, FG. Kalau yang panjang AB, DC, EF atau HG. Nah, selanjutnya tadi dari soalnya di sini misalkan titik P merupakan perpotongan diagonal bidang FH dan EG. FH di sini dengan EG, EG di sini perpotongan tengah-tengahnya di sini ada huruf P. Nah, di sini ada huruf P. Terus titik R terletak di pertengahan ruas garis EH. EH di tengah-tengah di sini ada R. Nah, terus dan titik Q di pertengahan ruas garis AD. Oh, AD di sini ada titik Q. Q ya. Q. Nah, P R Q. Nah, di sini kita disuruh mencari, tentukan atau menentukan ya jarak antara titik P dan garis AD. Jadi kita suruh mencari jarak antara titik P yang di sini dengan garis AD. Nah, inti dari menentukan jarak antara titik dengan garis ini yaitu kita tarik garis dari titik ke garis tersebut, yang dimana garis tersebut harus membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk membentuk sudut siku-siku itu tersendiri, P dengan AD ini kita minta bantuan atau garis kemana nih supaya menjadi sudut siku-siku, apakah ke A atau ke Q atau ke D. Nah, jadi untuk P ini supaya membentuk sudut siku-siku itu kita menariknya ke titik Q. Nah, supaya membentuk sudut siku-siku. Jadi nanti kalau kita gambarkan garis yang terbentuk kalau di ruang dimensi 3, garis AD itu misalkan garis yang di bawah. Ini saya buat perumpamaan, garis yang di bawah. Ini misalkan garis AD ya. Nah, misalkan di sini garis A, di sini D. Saya misalkan garis AD, garis P-nya itu di atas.
Nah, supaya membentuk sudut siku-siku, berarti kita tarik garis itu ke tengah-tengahnya. Di mana tengah-tengahnya di situ ada ki ya. Oh ya, ki. Ada ki. Nah, jadi intinya supaya membentuk sudut siku-siku. Ya. Jadi nggak mungkin kalau P ditarik ke A, karena P ditarik ke A, nanti sudut yang terbentuknya pun bukan sudut siku-siku, melainkan sudut lancip. Atau mungkin ke D, kalau ke D juga nggak mungkin, pasti yang terbentuk adalah sudut lancip juga. Nah, berarti kita disuruh mencari, di sini mencari jarak P ke Q. Nah, untuk mencari P ke Q ini, kita minta bantuan garis-garis yang lain ya. Nah, diantaranya kita harus membuat segitiga dari garis PQ ini. Untuk membuat segitiganya, saya melihatnya ke atas di sini. Kita minta tolong titik R, ya, jadi ke kiri ya, dan titik R ini ke Q, supaya membentuk segitiga siku-siku di Q. Nah, jadi untuk menjawab jawaban bagian A, segitiga yang kita keluarkan yaitu segitiga PRQ. Nah, di sini saya keluarkan segitiganya. Siku-siku di R, di sini P, di sini Q. Kita disuruh mencari PQ karena tadi jarak antara titik P ke garis AD itu diwakili oleh garis PQ. Nah, sekarang tinggal kita isi nih RP atau PR dengan QR. Nah, jaraknya berapa? Nah, untuk QR sendiri ini adalah tinggi dari balok. Nah, tinggi balok tadi kita ketahui yaitu 6 ya. 6 cm. Sedangkan RP. Nah, RP ini berarti yang berkaitan dengan panjang ya. RP. Nah, panjangnya tadi 8. Jadi kalau RP, P ini berada di tengah-tengah ya. Berarti RP ini adalah setengahnya dari 8, yaitu 4 cm. Nah, untuk mencari PQ, nah langsung aja kalau sudah ketemu segitiga yang seperti ini, langsung kita gunakan teorema Pythagoras. Nah, saya jawab ke samping saja di sini. Nah, di teorema Pythagoras di sini PQ adalah sisi miring ya. Rumusnya saya tulis dulu. Jadi untuk mencari sisi miring itu sisi tegak ditambah sisi mendatar setelah semuanya dikuadratkan. Ini teorema Pythagoras. Ya. Jadi sisi miringnya adalah PQ kuadrat sama dengan tegak ya. Tegaknya itu QR kuadrat ditambah mendatarnya berarti yang atas ya, yaitu PR kuadrat. Ya. PR kuadrat, maka PQ-nya kita cari, PQ kuadrat sama dengan QR tadi 6, berarti 6 kuadrat ditambah PR itu 4 kuadrat. Jadi PQ kuadrat sama dengan 6 kuadrat itu 6 kali 6 yaitu 36 ditambah 4 kuadrat itu 4 kali 4 berarti 16. Maka PQ kuadrat sama dengan 36 ditambah 16. 30 tambah 10, 40 tambah 12 berarti 52. Berarti PQ sama dengan, karena di sini masih bentuk kuadrat dipindah ruas jadi akar ya. Akar 52. Nah, tinggal kita sederhanakan nih akar 52 itu ya. Kita coret-coret aja di sini. 52 dibagi 2 dapat 26. 26 dibagi 2 dapat 13. 13 sudah tidak bisa dibagi lagi. Berarti 52 itu 2 kali 2 kali 13. Nah, berarti PQ di sini akar 2 kali 2 kali 13. Nah, di sini ada angka yang sama ya, coret. Keluar satu angka, ini enggak ada angka yang sama, berarti dalam bentuk akar, yaitu akar 13. Nah, satuannya sentimeter. Inilah jarak antara titik P dan garis AD, di mana garis AD-nya diwakili oleh diwakili oleh titik Q. Nah, jadi untuk jarak titik P dan garis AD itu diwakili oleh garis PQ, yaitu di sini hasilnya 2 akar 13.
Nah, itu jawaban untuk bagian A. Nah, sekarang kita langsung masuk bagian B. Bagian B di sini titik E dan garis AD. Nah, E di sini ke garis AD. AD ada di bawah. Nah, di sini saya ingin memberitahukan konsep lain dari garis ini. Maaf, konsep lain dari jarak antara titik dan garis ini. Untuk garis itu sendiri konsepnya yaitu garis itu bisa diperpanjang sepanjang-panjangnya. Jadi AD itu sebenarnya bukan hanya ini ya, jadi bisa diperpanjang lagi dia sepanjang-panjangnya. Bisa dipanjangkan ke sini, bisa dipanjangkan ke depan ya, bisa dipanjangkan juga ke belakang. Nah, jadi untuk jarak antara titik E dan AD ini, nah ini bisa diwakili oleh mana? Titik A, titik Q, atau titik D. Ya, kalau ini ke titik D itu tidak mungkin, karena pasti akan membentuk sudut lancip. Ke titik Q ini juga tidak mungkin, karena dia akan berupa garis miring, ya, garis miring, dan sudut yang terbentuknya pun dia akan berupa sudut lancip. Nah, untuk E itu ternyata jarak antara titik E dengan garis AD itu adalah diwakilkan oleh garis EA. Ya, karena untuk EA di sini sendiri itu sudah membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Jadi untuk jawaban bagian B itu sangat sederhana, sangat pendek. Untuk bagian B, jadi tidak usah pakai cara karena tidak perlu cara ya. Jadi untuk jarak titik E dan garis AD itu hanya diwakili oleh garis EA. EA yaitu untuk jarak EA sendiri atau ukuran EA sendiri adalah ukuran tinggi, di mana tingginya tadi adalah 6 cm, yaitu 6 cm. Itu adalah jarak antara titik E dan garis AD. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu titik G dan garis AD. Nah, titik G ada di sini, garis AD ada di bawah sini, ya. Nah, di sini untuk titik G supaya membentuk siku-siku, apakah ke A? Kalau ke A tidak mungkin ya, karena dia akan membentuk sudut lancip. Ke Q juga membentuk sudut lancip. Nah, supaya membentuk sudut siku-siku itu ternyata kita tarik garis ke D, ya. Kita tarik garis ke D. Jadi di sini kita langsung hanya mencari GD saja, ya. Untuk mencari GD ini sendiri, langkah pertama kita keluarkan dulu bidang yang ada di belakang nih, yang ada kaitannya dengan GD atau DG. Nah, ini saya ke ataskan dulu supaya kita tetap bisa melihat gambarnya. Nah, saya tambahkan kertas lagi di sini untuk bagian C-nya. Nah, sekarang untuk bagian C-nya kita keluarkan tadi bidang yang ada di belakang. Ya, bidang di belakang di sini saya gambar berbentuk persegi panjang ya. D C G H. D C G H. Dengan ukurannya tadi DC itu adalah panjang, yaitu yang ada di bawah di sini ya. Berarti 8 cm. CG adalah tingginya yaitu 6 cm. Kita akan mencari panjang DG. Ya, karena DG ini mewakili tadi ya, mewakili perintah bagian C. Nah, mewakili perintah bagian C yaitu jarak antara titik G dan garis AD. Ya. Saya ke ataskan lagi supaya muat. Nah, di sini kita mau mencari DG. Nah, untuk DG ini sendiri tinggal kita keluarkan segitiga siku-siku yang terbentuk, siku-siku di C ya. Kita keluarkan DCG atau boleh juga DHG. Nah, bebas ya, terserah kalian. Nah, di sini kalau kita keluarkan segitiga siku-sikunya satu saja ya. Siku-siku di C, di sini D, di sini G. Di sini ukurannya 6 cm,
Di sini 8 cm, ini yang akan kita cari. Nah, DG itu kebetulan adalah sisi miring ya. Nah, rumusnya berarti sama dengan yang tadi. Nah, maka sisi miring sama dengan tegak ditambah mendatar setelah dikuadratkan. Ya, ini rumusnya atau teorema Pythagoras yang kita pakai untuk mengerjakan soal bagian C ini. Miringnya adalah DG. DG kuadrat sama dengan tegaknya CG. CG kuadrat ditambah mendatarnya DC atau CD, saya tulis saja ya. CD kuadrat. Nah, ukurannya DG ini kita cari, DG kuadrat sama dengan CG. CG adalah 6 cm ya. Cm-nya tidak perlu kita tulis dulu karena dalam perhitungan ya. Dikuadratkan ditambah CD. Nah, CD di sini 8 cm dikuadratkan. Maka DG kuadrat sama dengan 6 kuadrat, itu berarti 6 dikali 6, hasilnya 36 ditambah 8 kuadrat. 8 kuadrat itu 8 dikali 8. 8 kali 8 itu 64. Maka DG kuadrat sama dengan 36 ditambah 64. Itu hasilnya pas 100 ya. Maka DG sama dengan kuadrat pindah jadi akar, yaitu akar dari 100. Maka DG hasilnya akar 100 itu adalah 10 cm. Nah, itulah jawaban untuk bagian C. Nah, sekian penjelasan untuk jarak pada bangun ruang, yaitu jarak antara titik dengan garis. Saya ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.